Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anda semua, pelajaran kita selanjutnya adalah tentang al-ilm, ya. Al-ilmu yaitu pembahasan tentang pemahaman seseorang terhadap sesuatu atau berapa jauh dia menguasai sesuatu. Dan ini sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, bahwasanya memahami fikih atau memahami dasar-dasar agama itu kita lihat dari sisi kemampuan kita, apa kita sudah menguasai apa belum, atau seorang mujtahid apakah dia menguasai dalil, menguasai segala hal yang berkaitan dengan masalah. Maka ini tepat sekali pembahasannya dengan al-ilm, ya. Baik, definisi al-ilmu adalah al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah memahami sesuatu, menguasai sesuatu sesuai apa adanya idrakan jaziman, penguasaan yang pasti, ya, pasti kita menguasai hal tersebut. Ka idrak annal kulla akbaru minal juz, seperti memahami bahwa keseluruhan lebih besar dari sebagian. Taib, ini sama seperti satu lebih besar dari setengah, ya. Satu maksudnya penuh, ya. Ini contohnya. Jadi kita meyakini, memahami, mendalami bahwasanya semua atau satu itu lebih banyak daripada setengah. Nah, ini kan kita sudah menguasai dan meliputi hal tersebut, ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah contoh lain, wa anna niyata syartun fil ibadah, bahwasanya niat adalah syarat dalam ibadah. Kalau ada yang memahami bahwa niat syarat daripada ibadah, berarti dia menguasai ilmu tentang ibadah, ya. Taib, untuk hal-hal yang berkaitan dengan di luar konteks daripada definisi, ini biasanya jarang Ustaz sampaikan, tapi tak apa-apa, sedikit di sini. Lawan daripada idrakus syai' berarti kan ada mulai idrak bil kulliyah, memahami sesuatu, lawannya adalah memang adamul idrak bil kulliyah, tak menguasai apapun secara keseluruhan. Wa yusamma al jahlal basit, dinamakan dengan bodoh ringan, ya, ringan bodohnya. Misal ayus'ala mata kanat ghazwatu badrin, ketika ada yang ditanya kapan terjadinya perang Badar, fayaqulu la adri. Kapan perang Badar? Apa kata orang yang ditanya tadi? Menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ini namanya bodoh ringan karena dia mengakui kebodohan dia. Taib, wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaih. Adapun di luar daripada makna apa adanya, ya, sesuai dengan kenyataan atau apa adanya, idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, memahami sesuatu tapi menyelisih kenyataan. Nah, kira-kira orang ada tahu hal tertentu tapi malah menyelisih kenyataan daripada hal tersebut. Kenyataannya umpamanya, anggaplah ini perang Badar tahun ketiga Hijrah. Maaf, ketika tahun 2 Hijrah, ya. Tapi ketika ditanya kapan perang Badar, dia menjawab tahun ketiga Hijrah. Padahal tidak tahun kedua, tahun ketiga, tapi tahun kedua. Nah, ini yang penting-penting ini. Di sini sebenarnya hanya sebagai penjelasan, tapi akan kita jelaskan pada maratibil idrak, ya, di sini. Maratib al-idrak di sini, ya. Taib,
Agak lebih jelasnya di situ nanti. Tapi tidak apa-apa. Kita jelaskan secara apa nama ini? Secara ringkas yang berkaitan dengan di luar konteks dari definisi-definisi yang ada. Baik, wa kharaja biqaulina idrakan jaziman. Ada seorang itu memahami pemahamannya pasti kepada hal tersebut. Tapi lawannya apa? Idraku syai' idrakan ghaira jazim. Ya, memahami sesuatu dengan pemahaman yang tidak pasti. Ya, tidak pasti, tidak menyeluruh, tak sempurna. Bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakah. Nah, di sini ya. Ini di sini agak penting nih. Wa bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairi al-wajhi alladhi adrakahu fala yusamma dzalika ilman. Nah, ini penting. Jadi ada orang tuh memahami sesuatu tapi tidak pasti apa yang dipahami itu, tidak menyeluruh, tak sempurna. Coba tengok ketidaksempurnaan pemahaman dia. Bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Jadi masih ada kemungkinan pada dia bahwa sesuatu itu yang dia pahami ini bukan sisi yang dia pahami. Ternyata bisa saja hal tersebut bukan seperti yang dia pahami. Malah bisa saja ada kemungkinan lawan dia. Lawan yang dia pahami, fala yusamma dzalika ilman, maka tidak dinamakan ketika itu sebagai ilmu. Tayyib, thumma in tarajjaha indahu ahadu al-ihtimalain farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun. Jadi intarajja indahu ahadul ihtimalain, maka kalau memang ada tarajjah lebih kuat bagi dia indahu, lebih kuat bagi dia ahadul ihtimalain, salah satu dari dua kemungkinan, farrajihu dhannun, maka yang kuat itu disebut dengan dhannun, masih dugaan ya. Wal marjuhu wahmun, sementara lawannya yang kalah adalah masih bingung atau hal-hal yang sifatnya membingungkan. Wa in tasawa al-amrani fahuwa syakkun. Kalau seandainya dua hal itu malah setara ataupun setara di sini sama saja bagi dia dua hal tadi, fahuwa syakkun, maka ini dinamakan dengan syakkun, masih ragu-ragu ya. Coba kita tengok dalam praktek ya. Dalam praktek umpamanya salah satu yang kita pahami ternyata kemungkinan masih ada lawannya. Contohnya hijab ya. Seorang mewajibkan niqab umpamanya. Niqab, cadar, bagi sebagian ulama wajib. Tetapi bisa saja pemahaman orang yang mengatakan wajib ini di lawannya atau lawannya adalah tidak wajib, minimal sunnah ya, minimal adalah sunnah. Jadi kalau dia membaca lagi pemahaman orang yang mengatakan niqab sunnah, maka bisa saja berubah pendapat dia. Dia berubah pendapatnya menjadi sunnah. Makanya farrajihu dhannun. Balik kepada pembahasan farrajihu dhannun, yang rajih menurut yang kuat menurut ulama mengatakan niqab wajib, masih pemahaman dia disebut dengan dhann. Ya, masih sifatnya dhannun, dugaan bahwasanya pendapat bercadar itu adalah wajib. Masih dugaan juga. Jadi makanya di dalam materi kita sebelum-sebelumnya bahwasanya ilmu fikih
kebanyakannya ternyata dari hasil dugaan para ulama, ya, ilmu-ilmu fikih, ya, ataupun hasil-hasil ijtihad itu masih sifatnya dhannun, dugaan-dugaan, ya. Sementara wal marjuhu wahmun, yang kala itu adalah disebut dengan waham, disebut dengan bingung. Maksudnya apa? Kalau sempat umpamanya ada pendapat, ini prakteknya ya, umpamanya ada ulama mengatakan bahwasanya jilbab adalah sunnah. Jilbab itu adalah sunnah. Maka kita mengatakan, enggak, pendapat dia ini adalah pendapat orang bingung. Kenapa? Karena kebanyakan ulama atau hampir semua ulama mengatakan jilbab wajib, ya. Bahkan ada yang mengatakan jilbab adalah kewajiban syar'i, dan ditambah lagi cadarnya juga wajib, ya. Maka pendapat orang yang melawan atau berseberangan dengan pendapat mengatakan jilbab wajib, ya, maka kita katakan ini pendapat orang bingung. Wa in tasawal amran fa huwa syakun. Praktiknya begini. Kedua hal yang masih ada kesamaan atau mungkin rata bagi dia, masih sama pendapatnya, fa huwa syakun, maka ini disebut dengan keraguan. Ini praktiknya begini. Umpamanya seseorang yang tadinya melaksanakan solat, antara apakah dia melaksanakan solat itu 3 rakaat kah, atau sudah 4 rakaat, atau masih 3 rakaat, maka dia menganggap kemungkinan dua hal ini sama. Kemungkinan umpamanya dia sudah sampai 4 rakaat dengan pemahaman ataupun dengan dugaan dia bahwasanya dia baru 3 rakaat, itu namanya tasawa. Dua hal ini setara bagi dia, masih sama bagi dia, maka di sini dia disebut ragu, ya. Ragu apakah sholat sudah 4 ataukah masih 3 rakaat. Taib. Di sini pelajaran kita yang disebut dengan maratibul idrak. Maratibul idrak yaitu tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan memahami sesuatu. Coba tengok, wa bihadza tabayyana anna ta'alluq al-idrak bil asya'i kal ati. Jadi kalau bisa dipahami di sini, jelaslah bagi kita setelah pembahasan di atas bahwasanya seseorang mendalami sesuatu atau segala sesuatu itu bisa dilihat pada level dia seperti apa, atau dilihat dari hal di bawah ini dia masuk pada posisi mana. Pertama, ilmun, dia sudah menguasai, ya, ataupun dia mendalaminya. Wa huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu memahami sesuatu sesuai dengan kenyataannya, idrakan jaziman, penguasaan yang menyeluruh, yang pasti, yang tidak ada keraguan. Yang kedua, jahlun basit, bodoh ringan, wa huwa adamul idraki bil kulliyah, yaitu seseorang tidak memahami sesuatu secara keseluruhan. Yang berikutnya, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, jahlun murakkab. Ini bodoh kuadrat atau bodoh double, ya, berlipat ganda. Kenapa? Karena ini huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alai, yaitu memahami sesuatu menyelisihi apa yang kenyataannya, apa yang sesuai dengan kenyataannya berbeda dengan apa yang dia pahami. Tapi dia ngotot umpamanya. Ini kan kebodohan yang kebodohan
kuadrat ya, atau kebodohan yang disebut dengan kebodohan tak menerima bahwa dia memang bodoh ya. Yang berikutnya dhannun wa huwa adamul idrak, ya huwa idraku syai' ma ihtimali diddin marjuh. Berikutnya wahmun wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin rajih. Yang keenam syakun wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin musawin.